Mari kita luangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan dengan khotbah berjudul Hukum Tuhan dan Akibat dari Rancangan. Sebuah rancangan benar-benar dapat dilihat sebagai hal yang sangat penting. Baik atau buruk, semuanya dimulai dari rancangan kita. Bukankah begitu? Jadi, rancangan buruk pada akhirnya mendatangkan akibat yang buruk. Rancangan yang baik, secara relatif, mendatangkan akibat yang baik, bukan? Dalam Perjanjian Lama, Tuhan memberi kita hukum melalui Musa, yang dikenal sebagai hukum Musa. Dalam Perjanjian Baru, Dia menyatakan kepada kita hukum Perjanjian Baru melalui Kristus. Karena ini adalah hadiah dari Tuhan untuk umat manusia, maka sudah sewajarnya kita percaya dan mengikutinya. Menganggapnya sebagai sesuatu yang diberikan untuk keuntungan dan kehidupan yang baik di masa depan. Namun, orang sering berpikir untuk meninggalkan hukum Tuhan terlebih dahulu. Mereka berkata, sekalipun kita tidak melakukannya, tidak bolehkah kita berseru, Tuhan, Tuhan? Namun, ketika mereka melakukan demikian, Tuhan sudah menjelaskan melalui Alkitab bahwa bencana, kutukan kekal, dan hukuman akan mengikuti mereka. Jadi, kita harus percaya sesuai dengan ajaran Alkitab yang telah Tuhan berikan kepada kita, bukan? Sebagian orang mungkin bertanya-tanya, mengapa hal-hal seperti itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Mengapa hal-hal seperti itu muncul? Setiap akibat memiliki sebabnya. Karena setiap benih yang ditabur ditakdirkan untuk menghasilkan hasil seperti ini, mulai saat ini dan seterusnya, kita harus menghilangkan semua pikiran buruk dari dalam diri kita. Selalu memiliki kasih kepada Tuhan, memiliki pengharapan akan kerajaan sorga, dan memiliki tekad bahwa kita harus benar-benar mengikuti semua ajaran yang diperintahkan Tuhan. Tanpa tekad dan niat yang kuat, kita tidak dapat mengharapkan hasil yang baik. Hari ini, mari kita mulai dengan firman dari Yeremia pasal 6 ayat 18. Sebab itu dengarlah, hai bangsa-bangsa, dan ketahuilah, hai jemaat, apa yang akan terjadi atas mereka. Dengarlah, hai bumi, sungguh, ke atas bangsa ini aku akan mendatangkan malapetaka, akibat dari, dengan kata lain, apa penyebab dari bencana itu? Rancangan-rancangan mereka. Tidak peduli apa yang mereka pikirkan, bencana ini adalah akibat dari rancangan-rancangan mereka. Jika begitu, apa yang dipikirkan orang-orang yang terkena bencana itu? Mari kita terus melihat firman berikutnya. Akibat dari rancangan-rancangan mereka, sebab apa yang tidak mereka lakukan? Mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku dan menolak pengajaranku. Itulah hukum keselamatan, hukum kehidupan, dan hukum pengampunan dosa yang telah ditetapkan Tuhan bagi seluruh umat manusia. Sungguh mengherankan bahwa mereka bahkan memikirkan untuk menolak peraturan-peraturan yang mengandung kasih karunia Tuhan. Alkitab menyadarkan kita akan fakta bahwa pemikiran tidak menaati hukum Tuhan pada akhirnya akan mengakibatkan bencana. Semuanya, hari Sabat yang kita pelihara hari ini bukan hanya hari yang biasa. Bahkan para malaikat dan makhluk rohani di sorga pun ingin memelihara hari Sabat. Tetapi ini adalah hak istimewa dan kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan hanya kepada kita. Jadi, hukum Perjanjian Baru, hukum Kristus, yang telah diberikan kepada kita, benar-benar penting bagi kita. Mari kita lihat Yesaya pasal 24 ayat 5. Bumi cemar karena penduduknya, apa alasannya? Apa yang telah mereka lakukan? Sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi.
Dalam Yeremia 6, kita melihat bahwa mereka terkena malapetaka karena mereka menolak hukum Tuhan. Dan Yesaya pasal 24 mengatakan bahwa mereka tidak menaati hukum, melanggar ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Jadi, apa akibatnya? Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi. Kutukan itu memakan bumi karena kesalahan mereka. Penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit. Ayat 7. Air anggur tidak menggirangkan lagi, pohon anggur merana dan semua orang yang bersuka hati mengeluh. Kegirangan suara rebana sudah berhenti, keramaian orang-orang yang beria-ria sudah diam, dan kegirangan suara kecapi sudah berhenti. Apakah alasan dibalik semua hal ini? Apa yang telah mereka lakukan? Mereka telah melanggar hukum, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Karena mereka berpikir, tidak apa-apa melakukan hal-hal seperti itu dengan cara seperti ini. Segala jenis sukacita, kebahagiaan, kedamaian, dan kegembiraan diambil dari mereka sebagai akibat dari rancangan mereka. Tuhan mencatat semua akibat yang terjadi ke depannya. Hari ini, ketika kita melihat Yeremia pasal 6 dan Yesaya pasal 24, hukum Tuhan, yaitu hukum Kristus yang telah ditetapkan Tuhan bagi umat manusia, memang memainkan peran penting secara rohani. Untuk memberi kita kedamaian, untuk memberi kita kebahagiaan, untuk memberi kita sukacita, dan untuk memberi kita kerajaan sorga yang kekal. Tuhan telah menetapkan hukum perjanjian baru. Karena itu, kita harus menjadi orang yang selalu memelihara hari Sabat dan semua peraturan perjanjian baru, terlepas dari kesulitan apapun yang kita hadapi, bukan? Ini karena dikatakan bahwa setiap pikiran menjadi benih. Jadi, seperti yang dikatakan Ibu Sorgawi, bersukacitalah senantiasa, hidup kita harus dipenuhi dengan sukacita. Ketika kita memikirkan masa depan kita untuk masuk kerajaan sorga, bukan? Bagaimanapun, bumi ini hanyalah kota perlindungan. Karena hidup di sini tidak ada kebahagiaan abadi, sukacita abadi, dan kedamaian abadi, kita semua harus menjalani hidup kita, menantikan dan berharap akan kerajaan sorga. Ada tertulis dalam Yesaya pasal 24, bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Mari kita lihat ayat 6. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi, dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit. Air anggur tidak menggirangkan lagi, pohon anggur merana, dan semua orang yang bersuka hati mengeluh. Kegirangan suara rebana sudah berhenti, keramaian orang-orang yang beria-ria sudah diam, dan kegirangan suara kecapi sudah berhenti. Tiada lagi orang minum anggur dengan bernyanyi, arak menjadi pahit bagi orang yang meminumnya. Kota yang kacau riuh sudah hancur, setiap rumah sudah tertutup, tidak dapat dimasuki. Orang menjerit di jalan-jalan karena tiada anggur, segala sukacita sudah lenyap, kegirangan bumi sudah hilang. Yang terdapat dalam kota hanya kerusakan, pintu gerbang telah didobrak dan runtuh. Ini hanya menggambarkan situasi yang suram. Kapan hal ini akan terjadi? Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita berpikir, tidak apa-apa untuk tidak menaati hukum Tuhan, maka hasil seperti itu pasti akan terjadi sebagai buah dari pemikiran tersebut. Kita seharusnya tidak hanya berfokus pada hal-hal seperti hari Sabat, Paskah, peraturan tudung, dan baptisan. Tuhan selalu memberi kita banyak ajaran lain. Hari ini, seperti yang Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa. Mari kita membuang semua kesuraman dari hidup kita. Selagi kita dalam perjalanan menuju sorga, adakah alasan bagi kita untuk tidak bersukacita? Semuanya, bagaimana jika kalian melakukan perjalanan keliling Amerika Serikat seminggu kemudian? Atau bagaimana jika kalian melakukan perjalanan di luar angkasa, dan memandang bumi dari pesawat ruang angkasa? Bagaimana perasaan kalian selama seminggu? Sekalipun orang-orang di sekitar kalian berbicara buruk tentang kalian, kalian akan bahagia. Meskipun Anda bilang begitu, saya akan segera pergi ke luar angkasa dan memandang planet ini. Kalian akan dipenuhi dengan sukacita seperti itu. Itu karena kalian memiliki harapan. Karena kerajaan sorga adalah dunia yang bahagia,
maka sukacita dan kebahagiaan diberikan kepada kita, tetapi bumi ini adalah kota perlindungan. Tidak semua hal yang ingin kita lakukan dapat dilakukan dengan bebas. Jika semuanya berjalan seperti yang kita inginkan, itu tidak akan menjadi kota perlindungan. Karena itu, Tuhan memberitahu kita bahwa di dalam kerajaan sorga, kita dapat melakukan semua yang kita inginkan dan kita harapkan serta menikmati hidup yang kekal dan berkat untuk selama-lamanya. Karena kita dapat melakukan segala sesuatu di sorga, berapa banyak ajaran dan peringatan yang Tuhan berikan kepada kita melalui Alkitab untuk mendorong kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, berpikir di dalam Tuhan, memiliki harapan di dalam Tuhan, dan bersukacita di dalam Tuhan, mengikuti jalan yang telah diberikan Tuhan selama kita hidup di bumi ini. Hukum perjanjian baru yang telah Tuhan berikan kepada kita, benar-benar penting bagi kita. Segera setelah mereka berpikir, tidak apa-apa untuk tidak menaati hukum Tuhan. Mereka melanggar hukum dan melanggar perjanjian abadi. Akibatnya, kutukan memakan bumi, dan penduduk bumi menanggung kesalahan mereka dan dibawa ke dalam kutukan, hanya menyisakan masa depan yang suram bagi mereka. Itulah alasan mengapa semua kabar yang kita bagikan dan beritakan ini disebut Injil, bukan? Jika orang menerima kabar baik ini dan memahami dengan benar ketetapan, peraturan, dan hukum Tuhan. Pertama, mereka akan pergi ke sorga. Mereka akan menerima pengampunan dosa, hidup yang kekal, dan keselamatan. Mereka akan mewarisi kerajaan sorga dan menjadi imamat rajani. Tuhan telah mempersiapkan bagi kita kerajaan sorga yang kekal, di mana tidak ada yang tidak dapat kita lakukan. Oleh karena itu, dengan harapan akan kerajaan sorga, marilah kita selalu bersukacita, dengan mengatakan, sebentar lagi Anda akan melihat tempat seperti apa yang akan saya datangi. Selama di bumi ini, orang mungkin tidak mengakui kita, tetapi di sorga, para malaikat akan berkata kepada kita, kasih Tuhan yang Anda rasakan di bumi adalah sesuatu yang belum pernah kita alami, padahal kita berada di alam kerajaan sorga. Kalian, yang telah memiliki pengalaman seperti itu, benar-benar luar biasa. Bukankah Tuhan berjanji untuk memberi kita kemuliaan yang bersinar, seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya? Kita harus mengarahkan pandangan kita pada hal ini dan terus maju. Ketika melihat bumi, kalian hanya melihat depresi, kecemasan, kutukan, dan bencana, hanya mengungkapkan masa depan yang suram. Tetapi ketika Anda melihat kerajaan sorga, selalu ada sukacita dan kebahagiaan yang melimpah. Tidak ada lagi kematian, perkabungan, tangisan, atau kesedihan. Tidak akan ada pertengkaran atau kutukan. Itu dipenuhi dengan perhatian dan kasih satu sama lain. Untuk memasuki dunia seperti itu, kita semua harus sepenuhnya menaati ketetapan, peraturan, dan hukum perjanjian baru yang telah Tuhan berikan kepada kita. Hukum yang Tuhan tetapkan akan membawa kita kepada Kristus dan kepada Ibu Sorgawi Yerusalem baru, dan mengikuti Bapa dan Ibu. Bukankah kita semua pada akhirnya akan kembali ke kerajaan sorga yang kekal? Mari kita lihat kitab 2 Tesalonika pasal 1 ayat 7. Mari kita lihat pasal 1 ayat 7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya, dalam kuasanya, di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus, Tuhan kita. Injil Yesus, Tuhan kita mengacu pada perjanjian baru. Apa yang akan terjadi kepada mereka yang tidak menaati dan mengikuti hukum perjanjian baru? Tuhan akan menjatuhkan hukuman kekal kepada mereka, bukan memberikan keselamatan atau pengampunan dosa. Demikianlah, dalam 2 Tesalonika pasal 1, dinyatakan bahwa pembalasan kekal akan diadakan. Yesaya pasal 24 mengatakan bahwa sumpah serapah akan memakan bumi. Yeremia pasal 6 mengatakan bahwa mereka akan ditimpa malapetaka karena menolak ketetapan dan hukum Tuhan, dan bahwa ini adalah akibat dari rancangan-rancangan mereka.
Sebagian orang berkata, apakah hari Sabat jatuh pada hari Sabtu atau Minggu? Bukankah cukup untuk menyembah Tuhan pada hari apapun? Mengapa hari itu begitu penting? Ini penting. Ini penting, itulah sebabnya Tuhan menetapkannya secara khusus sebagai hari ketujuh. Sekarang ini, ada yang berkata, tidak apa-apa untuk tidak memeliharanya. Tidak apa-apa untuk merayakannya kapanpun kita mau. Hal ini berasal dari pemikiran mereka sendiri. Itu bukan pikiran Tuhan. Oleh karena itu, sebagai akibat dari rancangan mereka, mereka akan menerima malapetaka dan kutukan, yang akhirnya berakhir di neraka yang kekal. Semua peristiwa malang ini dijelaskan secara konsisten oleh semua nabi, baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Jangan pernah menyimpang dari hukum Tuhan. Ketika datang ke kerajaan sorga, kalian akan mengerti semua alasannya. Kalian tidak menyadarinya sekarang, tetapi kalian akan mengerti kelak. Bukankah benar bahwa tidak ada yang Tuhan lakukan tanpa alasan? Jadi, mari kita periksa secara singkat hanya satu hal tentang hari Sabat. Mari kita lihat Yehezkiel pasal 22 ayat 25. Pasal 22 ayat 25. Yang pemimpin-pemimpinnya di tengah-tengahnya seperti singa yang mengaum, yang menerkam mangsanya. Manusia ditelan, harta benda dan barang-barang yang berharga dirampas, janda-janda dibuat bertambah-tambah di tengah-tengahnya. Apa yang dilakukan para imam? Mereka melanggar hukum Tuhan. Imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari Sabatku. Bagaimana Tuhan diperlakukan? Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Bahkan hanya dalam satu tindakan tidak memelihara hari Sabat, Tuhan bersaksi tentang hal itu sebagai berikut. Aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Mereka sangat menghina dan menajiskan aku. Saat ini, ada banyak gereja dan umat beragama di seluruh dunia, seperti pasir di tepi pantai. Mereka berpikir, apakah Tuhan benar-benar akan melakukan itu hanya karena kita tidak memelihara hari Sabat? Namun, itu adalah pikiran mereka. Bukankah Tuhan menyatakan pikirannya kepada kita melalui Nabi Yehezkiel sekarang? Tuhan dengan jelas mengatakan kepada kita, aku dinajiskan di tengah-tengah mereka yang tidak memelihara hari Sabat. Semuanya, hukum yang diberikan Tuhan kepada kita, benar-benar penting. Sekiranya tidak penting, Tuhan dapat menyimpulkan dengan hukum Musa, tetapi dalam Mika pasal 4, kita melihat hukum keluar sekali lagi, bukan? Bukan hukum dari Gunung Sinai, melainkan hukum yang diberitakan Tuhan dari Sion. Karena kita harus terus-menerus tinggal di dalam hukum dan menaatinya, maka Kristus menjadi apa? Menurut peraturan Melkisedek di dalam Alkitab, dikatakan bahwa dia adalah imam besar selamanya. Seandainya tidak ada pengorbanan, maka tidak perlu ada imam besar. Bukankah imam besar ada karena pengorbanan, yaitu ibadah, yang harus kita pelihara? Apakah dikatakan bahwa imamat Kristus menurut peraturan Melkisedek adalah sementara dan kemudian lenyap? Dikatakan bertahan untuk selama-lamanya dan tidak pernah hilang. Jika demikian, kita semua harus menyadari bahwa hukum Tuhan tidak akan pernah hilang tetapi akan ada selamanya seperti ini, bukan? Akan tetapi, hampir semua gereja berkata dengan satu suara, kami tidak membutuhkannya. Jika kalian membaca dari Matius pasal 7 ayat 21, kepada mereka yang mengatakan demikian, Tuhan akan berkata, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dengan kata lain, Yesus berkata, pergilah dari tempat aku berada. Karena Yesus tinggal di dalam kerajaan sorga, kemana lagi harus pergi jika seseorang keluar dari sana? Karena itu, kita dapat melihat betapa pentingnya hukum Tuhan bagi kita, bukan? Hukum Tuhan menerangi mata kita, memperbaharui jiwa kita,
dan membebaskan jiwa kita dari dosa, sehingga kita dapat kembali ke dunia Tuhan yang kekal. Itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, meskipun wajar bagi kita untuk merayakan hari Sabat, Paskah, dan semua peraturan perjanjian baru, orang-orang di dunia menganggap hal ini aneh. Mengapa mereka pergi ke gereja pada hari Sabtu, bukan hari Minggu? Mengapa mereka merayakan Paskah, bukannya merayakan Natal? Semua hukum yang kita taati semuanya berasal dari ajaran Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan menyebut mereka yang melakukan hukumnya sebagai umatku, dan bahkan berjanji untuk mengampuni semua dosa mereka, dan tidak mengingatnya lagi. Mari kita lihat kitab Yesaya. Yesaya pasal 51 ayat 7. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan. Apa yang telah mereka simpan di dalam hati mereka? Bukan hukum lain, melainkan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap. Berapa lama? Untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Kepada siapa firman berkat ini diberikan? Tuhan telah meninggalkan firman berkat ini bagi mereka yang menuruti hukumnya, orang-orang yang berada di dalam hukum keselamatan. Mari kita lihat Yeremia pasal 31 ayat 31. Sesungguhnya, akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sekiranya tidak memiliki hukum Tuhan, mereka pasti bukan umat Tuhan. Jadi, menurut kitab Filipi, dikatakan di manakah kewarganegaraan kita? Orang-orang yang kewarganegaraannya ada di sorga, tentu harus berpegang pada hukum Tuhan. Bukankah hari Sabat adalah perintah Tuhan? Bagaimana dengan Paskah? Tuhan juga memerintahkan kita untuk merayakannya. Tuhan memerintahkan hari raya Paskah dalam Keluaran pasal 12 dan 13, dan dalam Lukas pasal 22, kita melihat Yesus yang rindu merayakan Paskah bersama dengan Petrus dan Yohanes. Mari kita lanjutkan dengan ayat 34. Mari kita lihat ayat 34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku, apa yang akan dia lakukan? Akan mengampuni kesalahan mereka. Melalui apa? Tuhan akan mengampuni kesalahan mereka melalui hukum Tuhan, perjanjian baru. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan, apalagi yang akan dia lakukan? Tidak lagi mengingat dosa mereka. Tuhanlah yang telah memberi kita ajaran ini. Tuhan juga yang memerintahkan kita untuk menaati hukum. Namun, setan selalu menyuruh kita untuk tidak menaatinya, berbicara melawan Tuhan. Sebagai akibat dari rancangan mereka, mereka jatuh ke dalam lubang kehancuran abadi. Bagi keturunan perempuan yang lain, yang bersumpah untuk mengikuti ketetapan, hukum, dan peraturan Tuhan menurut ajarannya hingga akhir, Tuhan telah berjanji untuk mengangkat mereka di atas segala bangsa di bumi. Mari kita buka kitab Keluaran pasal 20. Mari kita lihat pasal 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan, Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki,
atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan, apa yang dia lakukan? Memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Tuhan memberkati setiap orang yang memelihara hari Sabat. Juga, Tuhan telah menguduskan hari Sabat, dan melalui hari Sabat, Tuhan memimpin kita kepada kekudusan. Dengan memeriksa firman ini, kita dapat dengan jelas memahami apakah kita harus menaati hukum, ketetapan, dan peraturan Tuhan atau tidak. Semuanya, apakah tidak apa-apa untuk tidak memeliharanya? Tidak diragukan lagi, kita harus menaati ketetapan, peraturan, dan hukum Tuhan. Jika orang meninggalkannya, Tuhan akan menghukum mereka ketika dia menampakkan diri dalam api yang menyala-nyala pada hari terakhir. Dalam Yesaya pasal 24, tertulis, malapetaka yang begitu besar akan menimpa mereka dan mengejutkan seluruh dunia. Tuhan telah mengajar kita akan pelajaran ini, dan membawa kebenaran perjanjian baru kepada kita pada zaman ini, bukan? Mari kita beralih ke kitab Hosea pasal 8. Mari kita lihat Hosea pasal 8 ayat 12. Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai, mereka menganggap mereka sebagai apa? Sesuatu yang asing. Apa alasannya? Itu adalah akibat dari rancangan mereka. Adakah alasan mengapa Tuhan terus mengajar manusia secara intensif, melalui para nabi di banyak halaman Alkitab, tentang hal-hal yang tidak berhubungan dan tidak berguna? Terutama dalam rentang waktu ratusan atau ribuan tahun? Meskipun Tuhan menyediakan hukum-hukumnya bagi umat manusia, mereka selalu menganggapnya sebagai sesuatu yang asing. Apa bedanya jika hari Sabat jatuh pada hari Sabtu atau Minggu? Bukankah merayakan Natal untuk memperingati kelahiran Yesus lebih baik? Paskah sangat asing. Apakah aku benar-benar perlu merayakannya? Karena mereka berpegang pada pikirannya sendiri seperti ini, apa akibatnya? Akankah kerajaan sorga yang kekal diberikan kepada mereka? Saat ini, orang-orang di dunia mungkin tidak mengerti makna hari Sabat atau Paskah perjanjian baru yang kita rayakan, tetapi Tuhan telah berjanji untuk mengangkat semua anaknya di Sion di posisi yang bahkan membuat iri para malaikat di sorga. Mari kita lihat Keluaran pasal 15, di mana dinyatakan bahwa Tuhan menetapkan hukum bagi kita. Mari kita lihat kitab Keluaran pasal 15 ayat 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan. Apa yang Dia berikan? Ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Apa yang Tuhan berikan kepada mereka? Hukum, ketetapan, dan peraturan Tuhan. Bagi seluruh umat manusia, dan bagi orang-orang berdosa sorgawi yang tinggal di kota perlindungan rohani, Tuhan telah menganugerahkan semua kebenaran perjanjian baru kepadanya. Karena itu, marilah kita memberitakan hari Sabat dan Paskah dengan benar kepada semua orang di dunia. Marilah kita dengan rajin menginjil, agar masa depan mereka menjadi kerajaan sorga yang kekal, dan sambil sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan, marilah kita selalu menjalani kehidupan yang penuh sukacita. Di bumi ini, kita menantikan kerajaan sorga dan berlari ke sana. Karena kita menantikan kerajaan sorga, rasa sakit atau kesedihan apa yang mungkin ada, kerajaan sorga selalu ada di depan mata kita. Seseorang pernah menceritakan kisah ini. Kalau memasukkan segenggam garam ke dalam air, apakah airnya akan terasa asin atau hambar? Ini bisa terasa asin dan hambar, tergantung pada volume dan ukuran wadah. Jika memasukkan segenggam garam ke dalam cangkir kecil dan mengisinya dengan air itu pasti akan terasa asin. Akan tetapi, jika memasukkan segenggam garam ke dalam danau yang besar,
apakah airnya akan terasa asin? 그 물이 짜겠습니까? Ini hampir tidak akan berpengaruh. Demikian juga, meskipun ada puluhan ribu rintangan 천국으로 가는 길을 yang menghalangi jalan kita menuju kerajaan sorga di bumi ini, jika bejana hati kita besar, kita dapat dengan mudah menerima semua hal ini. 그런 것도 다 허허실실 받아들일 수 있습니다. Namun, jika bejana hati kita kecil, kita pasti akan terpengaruh. Sekalipun ada banyak rintangan yang menghalangi jalan iman kita selalu dapat bersuka cita jika kita memikirkan kerajaan sorga yang kekal terlebih dahulu, bukan? 항상 기뻐할 수 Tuhan Elohim telah membuka jalan keselamatan dan memberi kita pengampunan dosa. 있고 죄의 사함을 열어주신 Saya bersyukur dan memuliakan Tuhan Bapa Kristus An Sang Hong dan Ibu Sorgawi Yerusalem Baru. 살렘 하늘어머니께 Dengan ini, saya hendak mengakhiri khotbah hari ini. 마치도록 하겠습니다. Terima kasih banyak.